Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Desas-desus akan berdirinya partai politik pengusung Anies Baswedan semakin mengerucut. Nah, dalam channel YouTube-nya Refli Harun nampak jelas terjadi perdebatan sengit pro kontra terkait wacana berdirinya partai pendukung Anies Baswedan. Refli Harun berpendapat syarat partai baru dapat turut serta mengusulkan calon presiden adalah dengan cara mengenolkan presidensial threshold-nya dan dipisahkan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Harapannya apa? Perolehan suara pemilu legislatif akan dijadikan basis usulan calon presiden. Oke, tidak usah berpanjang lebar. Kita simak saja video di channelnya Bang Refli Harun. Let's go. Ini sesuai kalau senior itu bisa berita-berita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Selamat cadas. siang Bapak Ibu semua. Keren cadas. Mantap. Jadi Mantap. kalau semua saya diminta bicara tentang partai modern. Partai modern itu adalah bukan partai yang seperti dikatakan Pak Jimli. Fenomena partai sekarang ini justru terbalik dengan apa yang dikatakan sebagai arus demokratisasi global. Ya, arus global itu gelombang demokrasi di mana-mana, walaupun ada regresi di beberapa tempat, tapi praktik partai politik kita itu feodal semua. Jadi kalau kita lihat kemarin pemilihan ketua umum partai politik itu tidak ada kompetisi. Jadi tidak ada internal kompetisi di dalam partai politik. Semua partai itu calon tunggal, aklamasi. Ada partai yang bahkan melaksanakan pemilihan itu belum pernah. Termasuk partai dari calon terpilih ya. Saya tidak pernah dengar ada pemilihan ketua umum partai politik itu ya. Yang saya tahu adalah termasuk juga pencalonan. Karena itu kalau kita mau membentuk partai politik, kita harus hilangkan dulu feudalisme. Itu satu hal. Yang kedua, saya mau bicara tentang bad news sama good news. Good news dulu. Good newsnya adalah ini adalah momentum untuk membentuk partai politik. Jadi kalau partai politik itu mau dibentuk harus memiliki momentum. Tetapi tidak hanya cukup momentum, tapi dia juga punya tokoh. Tidak hanya cukup tokoh, tapi juga dukungan. Sudah cukup 3 itu saja. Uang akan mengalir kalau 3 tersebut akan dipenuhi. Pertama tokoh, momentum dulu. Momentum pembentukan partai politik yang paling luar biasa adalah ketika reformasi 98. Kita tahu bahwa era Orde Baru itu partai politik dilarang lebih dari 2 dan 1 golongan. Itulah yang ikut pemilu pasca pemilu 1971. Tapi ada beberapa orang yang agak nekat sedikit membentuk partai politik walaupun dilarang pada masa itu. Ada partai Sri Bintang Pamungkas, ada partai Budiman Sujatmiko, ya. Partai Bintang Pamungkas namanya Budi, Partai Uni Demokrasi Indonesia. Kemudian salah satu pembentuknya sekarang kalau tidak salah ketua umum Forum Betawi Rempuk kalau tidak salah, FBR, ya, GRJ Nurdin. Kemudian ada juga partai yang dibentuk anak-anak muda yang agak kiri-kirian, ya, bukan ke kiri-kirian tapi ke kiri-kirian. Partai Rakyat Demokratik, ya, itu momentum luar biasa. Tapi setelah reformasi tidak heran ada ratusan partai politik yang terbentuk dan 48 diantaranya itu bisa mengikuti pemilu. Tahun 1999 pemilu pertama. Nah, kalau semua momentum itu terulang kembali saat ini cuma untuk Anies Baswedan doang, tidak untuk Edi Sujana. Ya, Juga tidak untuk Refli. apalagi Refli Harun, hanya untuk Anies Baswedan. Jadi kalau Anies membentuk partai politik, insya Allah dukungan akan banyak. Karena syarat tokoh itu sudah terpenuhi di diri Anies Baswedan. Terus saya tadi ditanya iNews, kenapa bisa jadi seorang tokoh? Dia mana tahu. Kadang-kadang tokoh itu muncul begitu saja.
Tetapi ya kalau nggak ada kualitasnya nggak mungkin juga ya kan. Diundang Sofia University hari ini makanya nggak bisa hadir kan. Nah, jadi kita angkat topi lah kepada Anies Baswedan. Ya, walaupun kalah tidak menjabat, tapi orang masih mau mendengarkan dia. Yang susah adalah menang tapi tidak mau didengarkan. Malah yang dibaca gosip-gosipnya zaman dulu, buku apa? Menang tak bermartabat gitu. Kalah berharkat, menang tak bermartabat. Nah, jadi ketokohan Anies Baswedan saya perkirakan cukup untuk menjadi trigger ya, untuk membentuk partai politik. Momentumnya ada, tokohnya ada, dan dukungan. Coba kita lihat dukungan Anies Baswedan menurut saya real. Ada yang 50 juta bilang tadi. Dan kalau kita kulik-kulik kiri-kiri lebih dalam, ada kelompok-kelompok yang memang kuat mendukung Anies Baswedan. Kita nggak perlu sebutkan ya kan. Tetapi intinya adalah 3 hal itu sudah terpenuhi. Oke, itu syarat pendirian partai politik yang harus dipunyai. Sekali lagi, momentum, tokoh, dan dukungan. Dukungan awam ya. Yang berikutnya adalah bad newsnya. Kalau partai ini dibuat hanya untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, saya pikir partainya akan gagal. Ya. Kalau hanya dipikirkan untuk menjadikan Anies sebagai presiden, pasti akan gagal. Pasti gagal. Kalau dipikirkan bahwa partai ini harus punya uang untuk membiayainya, katanya PKS butuh 7 miliar per bulan paling tidak untuk operasionalnya, pasti gagal juga. Partai yang gagal itu adalah partai yang hari ini ada. Itu gagal semua. Gagal mengemban amanat reformasi. Salah satunya adalah pemberantasan KKN. Justru partai sekarang adalah partai yang terlibat bahkan mempelopori adanya korupsi dan nepotisme. Karena itu dengan ukuran seperti ini gagal. Jadi kalau kita mau membentuk partai yang kurang lebih sama, gagal kita. Kedua, demokratisasi. Partai sekarang gagal semua. Bagaimana menghadirkan demokrasi di internal partainya? Gagal. Kita mendengar tokoh berapi-api bicara tentang demokrasi dan lain sebagainya. Bahkan namanya partainya Demokrat pula ya kan? Partai Iwan Malingan zaman dulu ya. Tapi ternyata gagal menghadirkan demokrasi di internal partai politiknya. Nah, partai ini tidak boleh demikian. Walaupun kita tahu kita membutuhkan ketokohan Anies Baswedan, tapi tentu tidak boleh menjadi jalan satu-satunya seolah 2029 pasti Anies yang menjadi calon presiden. Tidak boleh begitu. Siapa tahu tiba-tiba malah Mr. Azamkan yang lebih keren. Ya. Karena itu kita tergantung pada suasana 2029 kan tidak boleh tergantung pada 2024 seolah tidak akan berubah, ya kan? Mudah-mudahan ini didengarkan Anies Baswedan. Saya sahabat yang baik karena mengingatkan dari awal ya. Nah, berikutnya adalah bad newsnya adalah kawan-kawan semua, ini ada yang namanya Undang-Undang 7 2017. Selain tadi kepengurusan, sebenarnya sudah kalau kita mau ikut pemilu harus 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan, ya, kemudian 1000 setiap kepengurusan dan lain sebagainya. Insya Allah itu barangkali mudah terpenuhi dengan partisipasi. Tapi ada satu jebakan bahwa itu akan ada tetap pemilu serentak. Kalau menurut Undang-Undang 7 2017, kalau pemilu serentak, maka yang punya standing untuk mengajukan calon presiden hanyalah 8 partai yang hari ini ada di Senayan. Jadi walaupun thresholdnya 0 misalnya, tetapi kalau yang punya standing itu adalah partai yang ada kursi atau ada suara pada pemilu sebelumnya, tidak ada gunanya partai yang dibentuk itu. Maka ketika kita membentuk partai politik, kita harus berjuang untuk 2 hal. 1, nolkan presidensial threshold. Sekarang ada permohonan yang diajukan oleh aktivis NGO, namanya Hadar Gumai dan Titi Anggraini di Mahkamah Konstitusi. Kawan-kawan semua, ibu dan bapak-bapak harus mendukung itu. Jangan dibiarkan saja.
Jadi dia membuat formulanya adalah kalau dia partai parlemen 0%, tapi partai di luar parlemen itu ada persentase suara. Nah itu bahaya, hati-hati, bahaya. Kalau pilpresnya itu sama pemilu itu tidak dipisahkan, maka partai baru ini tidak akan punya suara. Tidak punya suara, tidak punya kursi. Jadi kalau misalnya diputuskan permohonan itu dikabulkan, maka belum tentu bisa mencalonkan partai ini. Kecuali tadi ada partai yang dengan sukarela boleh pakai. Nanti sama kayak partai yang baru saja mengatakan ya tidak ada gunanya Anies Baswedan. Ya. Nah, karena itu pastikan 0, tetapi pemilu dan pilpres harus dipisah dengan pemilu legislatif terlebih dahulu seperti kemarin. Hasil pemilu legislatif itulah yang dipakai untuk basis pencalonan presiden. Jadi pemilunya 2029, kemudian pilpresnya 2029 juga. Kayak kemarin dulu sebelum serentak, pileknya bulan April, pilpresnya bulan Juni, seperti itu. Itu saja yang bisa saya share. Ibu dan bapak sekalian, yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita dulu ketika SBY ya naik jadi presiden, dia punya partai politik. Begitu juga beberapa tokoh nasional seperti Amin Rais ya diberikan partai. Kebetulan saya ada kadernya Amin Rais dari dulu, saya mendiri Partai Amanat Nasional, dan sekarang saya juga berdiri Partai Umat. Nah ini dua. Karena tidak sejalan dengan Partai Amanat Nasional dipimpin oleh Zulkifli Hasan, saya cabut saya ikut Amin Rais, ikut Partai Umat. Jadi saya dua partai yang saya dirikan. Ini berpengalaman. Nah ini mengingat ya, konstitusi kita, konstitusi negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 amandemen. Ya itu sudah jelas pasal 6A-nya itu sangat jelas bahwa seorang calon presiden dan seorang calon wakil presiden untuk menjadi harus didukung oleh partai politik peserta pemilu. Ingat itu diatur di situ di ayat 1-nya. Jadi calon presiden harus didukung oleh partai politik peserta pemilu. Ya. Kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222, seorang calon presiden maupun seorang calon wakil presiden harus didukung partai politik peserta pemilu dengan perolehan kursi 20% di parlemen. Artinya apa? Undang-Undang Dasar yang amandemen ini dan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah menegaskan sekali. Jadi seorang calon presiden wakil presiden hadir wajib didukung oleh partai politik peserta pemilu. Ini legal standingnya, kalau dalam buku itu legal standingnya ini gitu loh. Kalau calon presiden itu ini gitu loh. Nah, artinya apa? Seorang calon presiden kita seperti Anies Baswedan, artinya kita mumpung nih rakyat masih berharap pada beliau dan rakyat masih mencintai beliau dan suara beliau ada 50 juta suara beliau ketika pilpres kemarin. Itu jangan disia-siakan. Kalau menurut saya, analisa hukum saya, sudah saatnya lah Anies mempunyai partai politik. Harus itu. Kalau tidak, dia jangan harap bisa maju. Jangan harap dia bisa jadi capres di 2029 nanti. Kalau Anies tidak mempunyai partai politik. Ini mumpung ya, putusan Mahkamah Konstitusi untuk parlemen threshold itu 0% sekarang. Jadi siapa yang memperoleh kursi di DPR RI ya di 2029 nanti, dia bisa masuk di parlemen. Jadi nggak perlu nunggu lagi gitu, nggak perlu nunggu 4% lagi untuk parlemen threshold itu. Nah yang kita harapkan nanti ini ya kalau bisa pilpres juga begitu, ya kayak pilgub kemarin kan, secara 20% turun jadi 7,5%.
Nah, kita berharap seperti itu Pilgub. Nah, Pilpres ini juga harus ada seperti itu. Saya berharap partai yang sudah masuk parlemen, kayak Partai Umat, partai-partai kecil ini, Partai Buruh kemarin, harus segera mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang presiden threshold. Sudah tidak boleh lagi 29 kursi parlemen itu. Ini harus uji material undang-undang ini. Cuman syaratnya harus partai politik peserta pemilu. Tuh. Artinya itu, dia peserta pemilu. Nah, kalau ini gabungan beberapa partai peserta pemilu mau menggugat parlemen presiden itu, insya Allah. Ya, apalagi Anies mempunyai partai sendiri nanti. Kalau Anies tidak mendirikan partai, saya jangan berharap lah untuk bisa menjadi calon presiden. Nah, untuk syarat lolos partai politik itu, ya syarat lolosnya partai politik sebagai peserta pemilu itu, di dalam pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 2017 itu, ya, dia harus mempunyai kepengurusan. Ada pengurusan, harus mempunyai kepengurusan di wilayah provinsi. Kalau di Partai Umat nama DPW itu harus ada 60%. Jadi kalau syaratnya itu harus mempunyai 50% kepengurusan di daerah provinsi, 60%. Nah, dari tingkat kabupaten kota dia harus mempunyai kepengurusan sekitar 50% kabupaten kota. Dan level kecamatan dia harus mempunyai kepengurusan sekitar 25% pengurusan kecamatan. Kalau menurut saya ini tidak terlalu berat. Mendirikan partai politik seperti ini hanya 60% provinsi, 50% kabupaten kota, ya, dan 25% kecamatan, tidak terlalu berat menurut saya. Apalagi kader-kader Anies ya, mungkin dengan THN aja cukup. Tim TH Hukum Nasional kemarin kita ada di 34 provinsi, ya, ada semua pengurusan kita. Tinggal kita kerahkan aja THN kita untuk bikin partai di daerah masing-masing. Bisa kok itu? Artinya hampir menyeluruh. Hampir menyeluruh. Artinya Anies mau bikin partai, sudah ada. Tim THN ini bisa dimanfaatkan untuk bikin partai. Kepengurusan kita ada di 34 provinsi dan ada berbagai kabupaten kota. Sudah ada itu. Terutama Jawa Tengah sudah banyak kita. Ya, di beberapa provinsi sudah ada. Artinya kita langkah untuk bikin partai itu tidak terlalu sulit menurut aku. Ya. Nah, memang kalau untuk mendirikan partai itu harus ada fulus. Itu nggak bisa dipungkiri lah. Saya sangat yakin donatur akan muncul dengan sendirinya apabila benar-benar Anies ini mau mendirikan partai. Saya sangat yakin banyak tokoh-tokoh Islam, pejuang-pejuang Islam itu di daerah-daerah itu akan muncul dengan sendirinya untuk membiayai perjuangan Anies Rashid Baswedan untuk maju ke RI 1. Saya sangat yakin. Artinya apa? Artinya Pak Anies gak usah ragu lagi untuk mendirikan partai. Ya. Jadi kesimpulan saya bahwa partai politik buat Anies adalah wajib hukumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi itu tadi guys, Herman Kadir berpendapat seorang calon presiden, wakil presiden wajib memiliki partai karena syarat pengusulan calon presiden wakil presiden itu harus didukung partai dengan perolehan kursi minimal 20% di parlemen seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Herman Kadir juga berharap partai-partai kecil itu segera melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas minimal parliamentary threshold untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2029 nanti. Ya, kita berharap saja ya. Kalau seandainya memang partai-partai kecil ini melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, nanti Mahkamah Konstitusi mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya dan tidak tumpang tindih dengan apa yang diamankan di Undang-Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ujungnya dipegang ya mati.
Ya, terima kasih. Semua yang hadir di sini saya sangat menghormati dan dimuliakan oleh Allah. Poin pentingnya dalam perspektif berbangsa dan bernegara, bangsa kita telah memilih memerlukan partai politik, diwujudkan dalam bentuk tidak tanggung-tanggung Undang-Undang Dasar 45 tadi. Ada di pasal 6 ayat 2 Ya, tentang partai politik ini. ayat 2. Junto ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 222 tentang kehadiran partai. Yang tadi sudah disinggung menjadi legal standing. Ditambah dengan Adinda Refli yang cerdas, ya, berani dan militan. CBM kalau dia keren cerdas dia, ya. Dengan polesan yang membagi situasinya itu harus melihat momentum. Tidak akan ajak bisa berubah atau bisa berubah. Harus dilihat itu ketokohannya dan lain sebagainya. Nah, pendalamannya bagi saya postulat berpikir itu harus mengacu kepada wahyu Allah, karena itu petunjuk, itu berita gaib yang dimensinya mampu melingkupi dunia akhirat dan rentang waktu masa lalu, hari ini dan akan datang. Nilai-nilai ini masih aktual, wahyu ini. Bahkan saya ingin menerangkan dengan tegas persamaan antara matematik dan Al-Quran. Orang nggak menyangka atau orang sudah kadung membedakan Al-Quran itu dimensi sosial, matematik itu dimensi eksakta, sehingga nggak ketemu. Ini ada Ustadz Edian MUI, ada Profesor Selamat Riyadi dan lain-lain sebagainya, ya, Ajis Baswedan juga. Dengan hormat, supaya saya tidak justifikasi, saya biasakan Al-Quran dulu lebih diutamakan. So, Hani, siapa yang bisa baca Al-Quran surat Al-Anfal? Ya, mohon izin, moderator, Torik, dengerin kalau Quran dibaca, dengar, jangan ada yang ngobrol. Surat 28 ayatnya 22 dan 55. Dengar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan arti dari Al-Anfal ayat 22. Itu tuh speakernya tuh, sayang. Quran ini harus sedikit bersabar mendengar wahyunya Allah. Ini bahasa langit. Begitu Pahlawi dari Madura jauh-jauh dengerin ini. Saya akan membacakan surat Al-Anfal ayat 22 dan 55. Membacakan artinya. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. 55-nya. 55-nya. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Satu lagi Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Untuk menemukan apakah sama dengan matematik, yaitu mereka yang beriman kepada gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 2-nya itu ayat 3, ayat 2-nya dong. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi kata kuncinya Al-Quran itu tidak ada keraguan. Ekivalen dari tidak ada keraguan adalah kepastian. Zam, kalau Quran dibaca jangan nggak dengar, nggak dapat rahmat nanti. Ada itu di surat 7 ayat 204.
Kalau Quran dibaca, dengar baik-baik supaya kamu dapat rahmat. Kalau ngobrol gimana mendapat rahmat? Si rahmat pun nggak dapat apa-apa. Jadi poin pentingnya bukan Egi yang mau didengari. Ini perintah Allah yang kita jangan dengar. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan. La raiba fi hudal lil muttaqin. Dia tidak ada keraguan bagi kita yang mau bertakwa. Nggak ada, sedikit pun nggak ada. Apa poin dari matematik? Kepastian. 1 tambah 1 pasti 2. 3 tambah 3 tambah 3 9. Nggak bisa yang lain, pasti eksakta. Nah, Quran menyatakan tadi makhluk terburuk dalam pandangan Allah orang-orang yang tuli, bisu, tidak mengerti, karena dia tidak mendengar, dia tidak memahami, dia tidak beriman. Siapa itu? Orang kafir. Jadi orang kafir jangan dipahami administratif Hindu, Buddha, Kristen dan lain dari Islam, itu administratif. Tapi kafir dalam substansi adalah yang menutup diri, mengcover. Jadi dalam perspektif misalnya rumah kalau tertutup, nggak masuk cahaya matahari, nggak ada yang buka jendela apalagi buka pintu, nggak masuk cahaya itu. Tapi kalau rumah ini meskipun bagus juga ditambah ada cahaya, matahari masuk, kan lebih indah, lebih nyaman tinggal di rumah itu. Karena apa? Cahayanya apa? Al-Quran ini cahaya. Ada diterangkan di surat An-Nur ayat 35. Ada 7 tingkat cahaya. Kalau bicara cahaya, tapi kan bukan waktunya mendakwahi itu. Cuma saya ingin korelasikan dengan konteks hari ini. Jangan lagi kita berpandangan kalau pakai Al-Quran itu kan ilmu akhirat. Nggak, Islam nggak pakai itu. Negara kita bukan negara Islam. Ini blow on menurut saya. Ini blow on dong. Apalagi Al-Quran tidak masuk hukum positif. Bagaimana hukum nggak masuk hukum positif? Nah, negara ini dasarnya aja Tuhan. Pasal 29 ayat 1 UUD 45. Dasar negara Republik Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa itu? Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mestinya hukum Islam berlaku di Indonesia. Mestinya. Siapa yang berlakukan? Presiden dan DPR. Dari mana saya tahu? Pasal 5 ayat 1 Junto pasal 20, Junto pasal 21 UUD 45. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, logika operasionalnya, kalau presiden iman Islamnya kuat, DPR-nya juga demikian, nggak mungkin nggak lahir hukum Islam. Tapi logika terbaliknya, dari Soekarno sampai sekarang Jokowi tidak pernah lahir hukum Islam. Berarti presiden dan DPR-nya itu brengsek gitu loh. Ini nggak berani kita jujur mengatakan itu. Mestinya kita bukan sok-sok berani nggak berani, tapi inilah objektivitas. Inilah kepastian dari hukum sosial yang tadi itu. Dan Quran sudah bicara. Kita akan menjadi kafir walaupun jubah kita pakai topi haji segala macam, pakai sorban, tapi substansinya kita kafir. Kita nggak mau terima ayat itu. Kita tidak mendengar, kita tuli. Tuli di sini kan bukan berarti dia sama sekali tidak mendengar. Kalau dalam perspektif Quran, sama dengan kambing, bebek, anjing, babi mendengar. Tapi apakah dia mendengarkan omongan kita? Enggak mendengar dia. Enggak mendengarkan, tapi dia mendengar. Nah, oleh karena itu, poin pentingnya, saudara-saudara, kita mau masuk kepada perubahan bangsa yang lebih baik, perlu namanya presiden. Presiden harus di-endorse lewat partai. Kan begitu legal standingnya. Menurut saya tidak begitu. Atau tidak harus begitu. Karena dalam undang-undang itu harus ada 5 elemen penting untuk lahir undang-undang.
mesti lihat filosofisnya, mesti lihat historisnya, mesti lihat sosiologisnya, mesti lihat psikologisnya, baru yuridisnya. Dan secara filosofis dan historis, Indonesia ini dulu animisme, politeisme, bahkan kita itu sinkretisme. Tapi sejak Wali Songo masuk abad ke-15, berubah menjadi nilai-nilai tauhid. Dikemas lagi oleh Pangeran Diponegoro, perangnya 1825 sampai 30. Diteruskin lagi oleh kumpulan partai politik waktu itu umat Islam namanya Masyumi. Itu sejarah, nggak bisa dibantah, bukan kata legal standing lagi, ini legal moral. Nah, oleh karena itu, mau minta waktu dikit lah, bos. Ya, buat apa kita buru-buru tapi nggak paham juga, kafir juga kita. Nah, oleh karena itu dalam perspektif pandangan yang utuh, tidaklah tergantung harus seperti itu yang diceritakan Herman Kadir, Brother Refli, tapi solusi yang Allah mau itu bagaimana? Dengarkan apa yang Allah mau. Jangan ada keraguan kamu pada Al-Quran. Tapi hari ini kita lihat, ini penelitian dari Monash University untuk Indonesia, 73% tidak bisa baca Quran, 75% tidak sholat. Lalu bagaimana mau berubah keji dan mungkar terjaga? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nggak mungkin terjadi. Mestinya gimana? Mestinya ada petunjuk. Siapa yang beri petunjuk? Pemimpin. Di mana Allah perintah? Di surat Al-Anbiya ayat 73. Itu fungsi pemimpin, harus mengarahkan. Nah, dalam konteks Anies, saya hormat Pak Anies walaupun dia 10 tahun di bawah saya. Saya tahun 86 ketua umum PBHMI. Anies belum masuk HMI, masih SMP dia. Kayak sumuran, Bang. Oh, iya, makanya berarti gue lewat muda. Itu dengan hormat. Saya di sini, saya mau datang, saya ingin jaga Anies. Saya ingin rawat Anies. Saya ingin juga mendidik Anies. Jangan cuma menjaga saja dan jadi pendukung fanatisme yang blow on. Kita jadi para blow on pemuja demokrasi. Enggak tuh. Apa yang harus kita didik? Saya lebih cenderung Anies jadi mentor bangsa. Untuk apa partai? Anies bisa ngomong keren. Mana partai yang tidak tersandera sekarang? Karena dia tidak bikin partai. Dia bukan ketua partai. Kalau dia ketua partai apa tidak tersandera? Belum tentu, pasti tersandera. Belum jadi apa-apa aja udah komitmen. Saya kalau Prabowo jadi presiden, saya nggak mau calonin presiden. Itu aja udah tersandera. Nah, kalau dibikin partai atau dia pimpinan partai apa tidak tersandera? Nah, ini saya dalam rangka jaga Anies. Jangan dianggap saya sentimen. Tidak, saya sayang sama dia. Mungkin saya mau tim hukumnya, walaupun nggak diajak di MK. Bukan dia, Herman Kadir paling tahu. Sama ini, Soraya. Nah, oleh karena itu saudara, tapi saya nggak dendam, saya nggak marah, nggak apa. Saya tetap jaga dia, saya rawat dia, saya didik dia. Nis, jangan begitu. Mudah dia dengar nih. Ini ada Ajis Baswedan nih saudara ini. Jangan, aku jadilah mentor bangsa. Lihatlah Lech Walesa sebelumnya, kemudian lihatlah Mandela, 26 tahun sampai di penjara, tampil. Dan lihat juga contohnya Prabowo, mau suka nggak suka, Prabowo itu sabar, dianiaya. Saya 2014 lawyernya Prabowo, 2019 lawyernya Prabowo, sampai masuk penjara bela dia. Bukan berarti dia sabar sekali, sampai kurang lebih 20 tahun dia baru dapat. Nah, Anies baru berapa berjuang belum? Kalau boleh klaim kemarin, harusnya Anies tidak tetap nyalonin presiden, harusnya. Dia tetap saja sabar, Prabowo, karena Bapak maju, saya sesuai dengan janji saya tidak akan maju. Maka tolong izinkan saya 2 periode untuk gubernur. Pasti jadi dia sekarang. Nantilah setelah Prabowo dapat, gantian lah. Kan Prabowo juga udah capek pengen.
Nanti habis itu. Kalau sekarang dipaksain tampil juga dia mau jadi pimpin partai, tersandera juga partai ini. Emangnya apa? Siapa yang berani? Kita jadi tangkap gak ada yang belain, besok aja kagak apalagi belain. Nanti yang kedua. Bukan. Nah, tapi ya logika ini harus dimengerti secara kasih sayang, bukan sentimen. Nggak ada kepentingannya. Saya tahu diri dalam segala hal. Adis lebih hebat dari saya, lebih baik akhlaknya segala macam. Ya, tetapi satu kekurangan Anies gak punya nyali. Ngelawan kayak gini nggak ada dia. Berani bertaruh ke saya. Mana track record Anies jadi aktivis yang berani lawan rejim? Nggak ada. Ibu zamannya beda apaan? Zamannya kepada Nabi Muhammad tambah lagi beda dong. Tapi Muhammad tidak pernah ditawari apapun. Mau apa kamu? Bang, bukan zaman, caranya Anies beda dan melawan. Iya udahlah, cara saya begini juga jangan diprotes. Ya sudah. Nanti. Anda ini pemuja demokrasi yang blon menurut saya. Gak suka nggak apa-apa. Kita pertengkaran pemikiran di sini. Bukan pertengkaran otot. Adu berpikir. Oleh karena itu sudah Bu, dia malah. Nah, oleh karena itu tadi Herman bilang kalau kita ngomong intelektual jangan dipotong. Ini bukan ILC, ini semi lokal. Jadi oleh karena itu saya menyarankan Anies mentor bangsa. Dia bagus, sabarlah 5 tahun ke depan. Dia bina segala resource yang kemarin 40 juta dukung dia, dibina, diupayakan dirawat dengan baik supaya tetap jaringan itu terjaga. Barulah 29 dia bisa tampil lagi dengan elegan. Nggak usah partai-partai yang kemarin juga dia nggak punya partai tapi dicalonin 3 partai. Coba untuk apa? Karena pasti tersandera. Sehebat-hebatnya PKS sekarang. Saya ngeri, saya udah dewan pakar di situ. Sekarang jadi PSK juga. Mau suka nggak suka nggak apa-apa, dipecat saya nggak apa-apa, saya lawan itu. Saya nggak mau kedua. Oleh karena itulah. Partai. Nah ini menjawab ini banyak nanya nih. Si Jun juga protes saya di besok. Mau menjawab ini karena saya ada si namanya Supriyadi, panggilannya si Culik. Dia mimpin Ormas Kembang Latar di Jakarta. Baru ulang tahun yang ke-33. Dia ketuanya. Saya ngucapin selamat. Terus bang, tolong bang, kita ini dukung Ridwan Kamil sama Suswono. Kalau Suswono saya dukung karena dia satu halakoh sama saya tahun 83. Yang bina namanya Hilmi. Siapa Hilmi itu? Pendiri PKS. Sebelumnya Partai Keadilan. Hidayatul Wahid dulu. Ya, waktu dia kuliah di Madinah tuh kita udah lebih dulu halakohnya gitu loh. Jadi saya punya sentimen ideologi dengan Suswono. Dan saya duga kalau pakai teori yang tadi semua masih berlaku ini, dipastikan dia menang. Kenapa? Karena pemilihannya November presidennya udah siapa? Prabowo. Dia didukung oleh siapa? Gerindra. Kita jangan blow on dong gitu loh. Jadi itu kenapa sih begitu? Kalau kamu tahu, bukan pamor, bukan duit, prank. Saya ideologis. Ya, ideologis. Kalau mau pragmatis, saya lebih baik gabung ke Prabowo, orang saya punya sejarah sama dia. Dia yang ngeluarin saya juga lewat Dasko. Ada aja Dasko. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena dia gabung sama Jokowi. Jokowi ini pengkhianat bangsa. Kenapa kita takut sama Jokowi gitu loh? Hari ini kalau ditanya, kamu lebih takwa siapa, Jokowi atau Allah? Banyak yang takwanya sama Jokowi, enggak pada Allah. Nah itulah harus kita lawan. Untuk itu Anies jadi mentor bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, Egy Sujana ini berharap Anies lebih baik jadi mentor bangsa, karena kalaupun mendirikan partai yang ditakutkan akan tersandra juga. Jadi si Egy Sujana ini sepertinya sudah berprasangka buruk terhadap penguasa ya. Jadi selalu berpikir negatif. Kalaupun nanti Anies mendirikan partai, nasibnya akan tersandera juga. Apa emang seperti itu?
realitanya? Kan tidak. Saya yakin negara Indonesia ini adalah negara demokratis yang memberi hak atau keleluasaan kepada warga negaranya untuk berserikat. Jadi nggak usah takut. Jadi berdirikan saja partai yang menjadi salah satu cara Pak Anies untuk maju di Pilpres 2029 nanti. Bikin partai itu apakah bisa tersandra atau tidak gitu ya. Gini, kita nih bukan apa-apa. Kenapa sih kita takut sekali gitu? Partai tersandra. Nanti kayak begini. Ya kan? Kita punya prinsip dong. Bikin partai yang jelas-jelas untuk membela rakyat, membela masyarakat. Kenapa kita mesti takut tersandra apa tidak? Ya kalau orang yang tidak mempunyai akidah yang kuat pasti tersandra. Artinya gitu. Jadi siapapun tidak mempunyai akidah yang kuat pasti tersandra. Tuh Bang Igwi. Ya kita kalau takut bikin partai ini. Kalau aku dari dulu gitu, saya punya prinsip. Ya, punya prinsip kalau tidak sesuai dengan niat perjuangan, ya, niat perjuangan untuk membela masyarakat ini dan agama saja tidak akan mau bergabung partai. Ini Bang Igwi. Jadi kita nggak perlu takut tersandra atau tidaknya bikin partai itu. Ya, imam. Setuju saya. Saya nggak setuju Pak Anies jadi mentor. Betul sih. Sayang sekali loh. Ada 50 juta orang yang mendukung Pak Anies ini, luar biasa. Kita sia-siakan. Kamu bayangin itu jadi mentor aja. Karena itu belain Prabowo. Aduh, sorry aja Bapak. Ya paling memang dari orang Prabowo. Sekarang masih orang Prabowo. Makanya kita tidak setuju. Makanya kemarin kita tidak setuju masuk atau ngacau. Nah itu kenapa? Karena dia masih pada Prabowo yang pemerintah. Saya nggak mau. Hari itu bilang sama saya, Bang bahaya kalau itu. Nanti dia dari Prabowo. Iya, itu memang dia tidak masuk di dalam tim partai karena bakal bela Prabowo. Nah sekarang sudah terbukti kan, sampai sekarang masih orang Prabowo ternyata. Jadi saya nggak setuju. Anies dijadikan Nanti ada hak jawab. Dijadikan mentor. Waduh, ini tokoh besar, tokoh gede. Tokoh revolusi. Anies adalah tokoh revolusi negara ini. Kalau kita buang dia, rugi kita, rugi umat Islam. Percaya sama saya. Tokoh pejuang dijadikan mentor politik. Wah, gak ada nilainya dong. Gila, saya mati-matian ya untuk membela Anies. Kenapa? Memang dia sudah pantas untuk menjadi presiden politik. Makanya aku bilang wajib dia punya partai politik. Kenapa? Konstitusi kita sudah jelas. Pasal 6 A ayat 2 mengatakan bahwa syarat untuk menjadi presiden itu harus didukung partai politik peserta pemilu. Betul. Pasal 222 sangat jelas. Syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden harus didukung partai politik peserta pemilu. 20% kursi parlemen. Mimpilah. Kalau nggak punya partai, jadi mana bisa jadi presiden? Gak mungkin bisa jadi presiden lah, politik. Ya kali terus. Kita jangan bodoh, ya kan? Kita harus cerdas, berpolitik harus cerdas memang. Akidah harus kuat juga. Nggak bisa tuh, nanti dijual nanti ini. Kalau ragu-ragu dalam berjuang, tidak usah ikut. Betul ya? Ragu dalam berjuang, jangan ikut, bergabung. Ada hak jawab, Bang. Ini demokrasi, ada hak jawab. Ya mungkin
Jadi ya, Kalau dengarkan ini pandangan yang luar biasa. dari yang kita mulai bakti, udah mendaki. Artinya itu apa? Tidak ada perdebatan lagi tentang isi Al-Quran. Itu artinya, itu tafsirnya. Coba buka di Mukasir. Bapak buka buku Mukasir. Itu isi Al-Quran itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Sudah benar. Jangan ditafsirkan partai politik di sini, ngaco itu. Salah ini. Ini nggak pemahaman agama nggak jelas nih. Ya, nggak ngerti. Ini orang nggak ngerti agama nih namanya. Ya, udah jelas. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Alkitab ini tidak ada diragukan lagi di dalamnya. Karena udah benar. Jadi kalau kita kasih ditafsirkan ke partai politik nggak nyambung. Nggak nyambung itu. Nah, kemudian saya setuju, Bu. Kita perlu partai politik. Ya. Karena apa? Partai politik adalah alat perjuangan. Partai politik adalah alat perjuangan kita. Alat perjuangan untuk mengangkat Anies sebagai calon presiden. Itu dia. Jadi kalau kita tidak punya partai politik, mimpi ente. Anies sekarang udah ada gitu sama PKS. Coba aja dia kalau bisa bikin partai. Enggak? Ledekin sama dia. Emang dia punya duit bikin partai. Begitu gitu loh. Begitu direndahkannya. Ya, orang yang tidak punya partai di republik ini. Kalau mau jadi presiden, direndahkan kalau dia tidak punya partai. Gak mungkin 2029 itu bukan lama, 5 tahun lagi, dekat itu 4 tahun lagi. Kalau bikin dari partai dari sekarang, ya, saran undang-undang nomor 7 tahun 2017 untuk bikin 60% pengurus DPW, selesai itu, gampang loh itu. THN ini ada 34. THN hanya 34. Relawan ada 1.000. Relawan kita, tim advokasi saja ada 1.500 advokat. Orang-orang hebat semuanya loh. Kenapa tidak? Kita bisa kerahkan kok kemarin. Bayangin, di Bawaslu itu bisa laporan kita sampai ratusan laporan Bawaslu. Gitu hebatnya enggak? Artinya apa? Memang gak main-main. Tim pendukung Anies itu tidak main-main gitu. Saya sangat yakin itu sebentar juga dapat duit banyak yang nyumbang nanti. PKS saja dari duit 5.000 perak bisa. Apalagi bisa lah. Partai buruh aja bisa. Partai buruh bisa. Masa partai? Gitu tuh ya, saya sependapat setuju bikin partai politik. Harus. Tidak akan mungkin bisa Anies menjadi presiden tanpa punya partai politik. Iya. Semua nanti Allah yang menentukan. Kalau kita niat baik, niat kita ikhlas dalam rangka memperjuangkan agama kita, insya Allah akan kasih tunjuk jalan. Betul. Gak usah takut. Maksudnya setuju dengan partai. Dan ini orang partai politik. Kalau saya memang orang partai politik, 2 kali saya bikin partai. Pendiri partai saya. Saya nomor 14 tuh, Partai Umat. Ya. Semua saya ngurusin. Notaris saya bisa urus semua. Kalau untuk proses pendirian partai udahlah, itu urusan saya nanti. Gampang. Kedua Pak Ari, parpol. Jadi gini, kita jangan pesimis dulu lah, ya. Terlalu belum apa-apa gagal bikin partai itu apa? Kalau kita ingin berjuang, tidak ada kata gagal, maju terus. Ya, apapun yang kita niatkan dengan ibadah pasti jadi, insya Allah akan jadi penolong agama. Amin. Kalau kita menjadi penolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politikus sekaligus pengacara Herman Kadir ini terpancing juga emosinya sama pernyataan-pernyataan Egy Sujana ya, yang
menyatakan bahwa lebih baik Anies Baswedan ini menjadi bapak mentor bangsa saja ya. Jangan mendirikan partai politik. Yang dikhawatirkan dari Egy Sujana itu khawatir ya kalau nanti partai politiknya Anies ini disandera sama penguasa. Hak jawab, Saya wakilnya. Dengerin. tapi tetap pendekatannya rasional. Nggak boleh emosi orang. Pemikiran Herman Kadir, dia adik kelas saya. Itu pemikiran saya 25 tahun lalu. Apa bukti saya berpikir seperti itu? Saya pendiri Partai Bulan Bintang. Sama Yusril, sama Kabar. Ini bicara pas 25 tahun lalu, tahun 98, habis 99. Biar benar dulu. Makanya, inilah kalian ini telah melakukan kebencian sebelum menegakkan keadilan. Harus adil dong, dia ngomong didengerin, giliran saya ngomong dihu. Nah, kalian telah berlaku zolim kepada saya. Kalian tidak adil. Boleh. Karena kalian pendukung Anies yang blow on menurut saya. Ya udah, nggak usah dibahas, kita kan punya statement masing-masing. Nah, kenapa saya pikir itu 25 tahun lalu? Saya mendiri partai juga yang dibangga-banggai. Bahkan sekarang saya ketua umum partai Pemersatu Bangsa. Kemarin tidak lolos. Itu bicara jujur. Ketua umum. Jadi kalau urusan partai saya ngerti banyak gitu loh. Dia belum bicara partai, saya udah bikin pendiri partai. Nah, oleh karena itu sejarah ini saya pelajari betul mengacu surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan yang sesat. Nah, saya sudah tapaki jalan sejarah ini jauh lebih dulu dari dia. Habis dari bikin PBB nggak berhasil, saya ribut dengan Yusril. Boleh Yusril konfirmasi sini. Ya, saya keluar. Kemudian digabung, diajak Hamzahas P3. Begitu juga akhirnya saya tinggalin juga, masuk ke PAN. PAN sama masih Herman, dia kapan di PAN? Juga begitu juga. Udah 4 partai ini. Dia baru 2 partai. Ya. Kemudian sekarang yang kelima saya di PKS. Kan begini juga akhirnya. Jadi konteks itulah sejarah yang mengajarkan saya untuk berlaku arif dalam menilai. Oleh karena itu dalam konteks ini perasaan hukum saya, perasaan ideologi saya sama dengan Habib Rizik yang tadi diumumin. Ada lihat statement Habib Rizik. Kalau kau mau juga jujur beriman kepada dia, kalau enggak ya nggak apa-apa juga kan. Apa kata Habib Rizik? Yang bikin partai politik ini bikin brengsek negara. Ada statement, ada membantah apa? Dan faktanya partai-partai sekarang ini memang brengsek gitu. Memang jual beli. Maka saya berasumsi dengan prediksi historis Al-Fatihah tadi. Andai kata hari ini berdiri partai, ketua umumnya Anies, apa dia nggak tersandera? Memang belum tentu. Belum tentu. Ente udah ketinggalan. Ente ketinggalan 3 partai. Saya 5 partai. Itu baru 2. Jadi dalam perspektif sejarah itu, udah jangan komentar dong. Tadi waktu dia ini semua komentar. Kalau nggak suka ribut sama saya gitu loh. Jadi itu kalau cara berpikir intelektual. Jadi dalam perspektif sejarah ini, dugaan kuat kan boleh, namanya prediksi. Dengan asumsi logika kapasitas yang ditampilkan oleh Anies Baswedan. Saya sudah katakan, Anies secara ansih pribadi top jauh lebih hebat dari saya. Saya sudah akui tadi.
Lebih segalanya. Nggak ada, hebat ya. Kurang saya. Luar biasa. Tapi satu hal saya bilang tadi, Anies tidak punya nyali. Saya pernah ditarik tadi. Jangan komentar-komentar gitu. Jadi dalam konteks ini, apa bukti saya tidak punya nyali? Kalau bicara logika perjuangan, kalau bicara logika untuk melakukan perlawanan, sejak dinyatakan pemilu ini dimenangkan oleh 02, Anies harusnya protes. Kalau bicara seharusnya, tapi dia malah ngasih ucapan selamat, datang ke KPU. Nah udahlah, jangan begitu. Ini kan kalau mau aja nih kita dengerin, kita lanjutin nanti. Kita harus selamat aja. Tapi nggak, apa masih bisa dilanjutkan begitu kesepakatan gitu. Ini lanjut apa dengerin aja? Kalau dengerin aja batasnya kemudian belum ajan kok. Nah langsung ya. Jadi poin pentingnya gini lah. Saya jangan dipandang nggak suka sama Herman. Saya senang sama dia. Di masjidnya saya diundang khotbah Jumat terus. Tetapi dalam beda pendapat dia juga biasa saja. Cuma jangan menjustifikasi dia benar saya salah. Jangan. Ini namanya pendapat. Oleh karena itu saya berpendapat dengan kondisi partai politik yang brengsek seperti ini, Anies bagusnya mentor bangsa. Bukan berarti dia gak punya arti. Justru mentor bangsa itu guru bangsa. Untuk mendidik bangsa ini tuh yang gak benar. Kan Anies sukanya itu. Oleh karena itu, saya justru menempatkan keterhormatan buat Anies. Gak dihina-hina. Apalagi coba, Anda tahu gak satu poin kekalahan Anies terlepas dicurangi ketika dia menilai Prabowo 11 dari 100, 1,1 dari 10. Ah udahlah, itu alasan impresen itu kan lu bela saudara lu. Ini bicara objektivitas. Kenapa? Seluruh TNI punya kos, merasa dihina betul Menhan itu. Ya pendapat. Oleh karena itu pendapat itu yang membuat dia rugi. Tapi ketika Prabowo menang, dia ucuk-ucuk kasih selamat. Mana 1,1-nya? Mana yang nilai 11 dari 100? Itu kan artinya nggak punya 0, hampir nggak berdaya. Dosen saja nilai paling rendah itu 4, hurufnya E. Nggak ada yang kasih nomor 1,1. Nah oleh karena itu, dalam perspektif ini kan tadi puji-puji betul Anies, langit nggak ada salahnya. Salah saya menurut saya di situ. Harus berani dan kasih tahu. Belum selesai Bang. Kok tadi sih dia ngomong nggak ada lain-lain. Harus adil. Nggak apa-apa. Ini karena saya kan hak jawab yang dari dia. Supaya ada perimbangan berpikir yang konkret. Supaya kalian ini punya rasa keadilan yang benar dong. Jangan kebencian pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Itu surat Al-Maidah ayat 8 itu. Nah oleh karena itu, kalau kalian mau adil dalam konteks situasi hari ini, apa yang saya sampaikan ini dicerna. Itu yang kasih masuk. Maka hanya orang-orang kafir yang tuli, nggak mendengar itu apa informasi yang saya sampaikan bentar lagi. Karena kalian sudah cinta betul sama Anies, kesalahannya pun nggak kelihatan. Ya kalau nggak dengar. Nanti jubirnya yang jawab. Iya, boleh lah jubirmu jawab mau apa lah. Nah sekarang klik, wah ini bukti orang Prabowo. Kalau seorang Prabowo gabung terus di situ dong. Lagi enak-enaknya banyak duit, gabung ke tim hukumnya ini kagak dapat duit, malah keluar duit, ada ongkos kemari. Udah gitu dia diajak kok nanti takut bela Prabowo. Kita tahu prosesnya bukan itu. Nih si Toreng nih, lu mesti jujur. Kenapa Egy diajak? Jangan Bang Egy radikal. Ya jangan main-main. Tapi saya nggak persoalin dia. Kenapa? Kalau saya betul jadi lawyernya dan saya udah datang ke MK waktu hari pertama mendaftar, malah kagak ada, Ahmad Yani nggak ada, saya yang ada, nggak dimasukin sama saya. Ini jamu saksinya.
Enggak. Lupa. Kalau masuk ke tantangan enggak. Masuk. Jadi oleh karena itu, ya, kalau saya ada takdirnya Allah memang nggak ada. Ya, itu lihat omongan si apa Arif siapa tuh? Hakim itu. Lupa Pak. Kan Arif. Arif Hidayat. Dia ngomong apa coba? Jokowi tidak bisa dihadirkan dalam pengadilan ini karena Jokowi sebagai kepala pemerintahan, Jokowi juga kepala negara, sehingga tidak elok, tidak pantas dia dihadirkan. Itu Arif Hidayat. Kalau saya hari itu lawyer, saya lama itu. Arif belum ngerti pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa lo kecuali Jokowi? Nggak berani. Lawyer-lawyer yang ada tidak boleh hormat matinya. Ya. Nggak ada yang berani ngomong. Saya berani. Kemudian 4 menteri jadi saksi, dibikin syarat nggak boleh ditanya. Para lawyer dia baca, bagaimana kok saksi nggak boleh ditanya? Itu kan belum luar biasa. Bertentangan dengan hukum acara. Coba. Kemudian putusannya lagi tidak ditemukan nepotisme. Padahal si Gibran itu siapa kalau bukan ponakannya si Usman? Nepotisme kan diambil kata nephew, ponakan. Itu jadi putusan. Tapi nggak ada yang berani protes. Nah, itu fakta. Nah, oleh karena itu jangan dimasukin. Dilarang kan jangan sendiri. Nanti ngaco bela Prabowo. Ini kan nggak punya otak. Apa standarnya itu? Harus objektif kita. Dia tadi maki-maki saya nggak apa-apa. Jadi harus objektifnya ya. Kalau saya mau milih, memang milih lebih baik ikut Prabowo, menang saya. Tapi saya nggak pilih, saya pilih Anies. Saya lawan, saya pilih Anies. Ini saksi ibu dia nih, ini selalu ajak saya dalam gerakan-gerakan dengan legisannya untuk melawan. Terakhir, waktu konteksnya masih perdebatan luar biasa, saya sarankan kepada Anies dan Caimin berdasarkan tentang surat kisah Nabi Musa bersama Nabi Harun. Apa perintah Allah di situ dalam surat Asyura, surat ke-26? Musa dan Harun, datangilah Fir'aun dengan lemah lembut. Nah, saya pikir dalam konteks hari itu kemarin, waktu masih perdebatan, belum pemilu, atau untuk sekedar pencoblosannya sebentar lagi, saya minta kepada Caimin dengan Anies waktu itu di Diponegoro Super 10. Saya sarankan apa? Anies dan Caimin tolong berdua datangi Jokowi. Bilang sama Jokowi, dilihat semuanya, tolong jangan curangi kami, karena kami membuat satu indikasi kami dicurangi sangat-sangat. Itu kan murah meriah, tidak ada konflik, tidak ada apa hal-hal yang membuat jadi kerusuhan. Biayanya murah, nggak dituruti. Saya dianggap saya pendukung apa jadi di sini. Saya murni ikhlas bela Anies dengan penuh sejarah konstruk berpikir yang konstitusional. Dan lihat sejarah kebangsaan kita, juga dunia, tadi Musa dan Harun. Kalau logika dibalik, andai kata saya didengar, kelabakanlah Jokowi menjawab. Pasti Jokowi jangan tanya saya, begini, saya nggak mencurangi. Kena lagi kebohongan. Padahal yang cawe-cawe. Itu maksud saya, daripada ngerahin masa berminggu-minggu, uang banyak keluar, dan itu nggak dikasih dari Anies loh. Saya uang keluar sendiri, si Dio keluar sendiri, semua keluar sendiri. Dan juga saya tahu kenapa si Saugi jadi ketua panitia ketua atau kaptennya. Tahu bos, sebelumnya itu si Nur Ali Nasdem, Ahmad Ali. Ahmad Ali itu duitnya juga udah banyak, private jetnya juga dipakai.
sekarang private jet dipakai sama si Kaisang, kalian marah. Waktu Anies pakai private jet gak ada yang marah. Beda konteks. Nah, udah jangan beda-beda konsep lah. Ini suka, ini bicara logika. Anda kan pendukung, saya juga pendukung, tapi objektif. Udah, Anda kasih ke saya. Waktu dia ngomong, nanti nggak ngomong. Udah diam-diam. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dengan objektivitas ini, ya, kenapa kok berganti kepada si Saudi? Kan kita tahu udah, nanti istri yang malu ya. Belum lagi ribut sama Sudirman Said. Emangnya gimana? Saudara satu yang banyak cari duit, saya tahu sih. Udahlah, jadi jangan ngajak saya bongkar-bongkar gitu loh. Ya udah, saya ikutin Anda. Tapi jangan saya dipojokin jadi orang Prabowo, bukan. Ya udah, makanya. Kalau saya nggak bantah, ini kan dia benar dari ini. Saya harus bantah, terang-terangan. Kalau pengen sekarang, mau saya orang Prabowo. Mungkin diajak jadi menteri. Kalau saya oportunis, saya tetap lawan. Karena dia gabung dengan Jokowi, saya selama ini 2 tahun lebih mempersoalkan ijazah Jokowi, maka saya lawan walaupun saya berteman dengan Prabowo. Tapi dengan sadis saya bukan seorang Prabowo. Ini otaknya luar biasa. Perjuangan begini. Oke ya. Jadi saya jawab yang siapa tuh ibu-ibu. Jokowi ditangkap, nggak usah mikirin yang lain-lain. Fokus ijazah palsu Jokowi ini paling mutlak. Ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum. Nggak ada kaitannya dengan cawapres. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau kita sepakat betul-betul mau menegakkan kejujuran, kebenaran, nggak ada urusan dengan Anies, partai-partai. Mari sama-sama bagaimana segera Jokowi diadili karena ijazahnya palsu. Ini lebih bantu, lebih punya landasan hukum. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, partai politik yang modern saya tidak anti, tapi kondisional objektif sekarang ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, saya muliakan Anies, kok jadi pemimpin bangsa, mentorkanlah bangsa ini, didik bangsa ini untuk tetap melawan kezoliman. Bukan nggak suka, saya suka dia jadi presiden, kalau saya dukung. Dia lebih baik dari saya nggak merasa lebih baik dari dia. Anies pantas jadi presiden, tapi kurangnya Anies tidak punya nyali, nggak berani melawan. Itu aja, kalau dia nggak suka, debat saya dong. Nih saksi nih, Arif, kok diri. Waktu itu saya bilang sama Arif, salam sama Anies Baswedan. Saya kangen, kita kapan bisa ketemu. Disampaikan sama Anies, ini kepada Anies disampaikan dia salam balik buat Bang Edi. Tapi saya nggak suka Bang Edi, tulisannya apa istilahnya? Saya belum suka Bang Edi dengan tulisan. Saya belum suka tulisan Bang Edi.